Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekali lagi yang lebih keras harus kompak jawabnya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Biar lebih semangat sekali lagi, tepuk semangat ya. Yuk, tepuk semangat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelas Mas Idil, silakan berdoa dulu. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelas 3 berangkat semua? Ada yang nggak berangkat? Siapa nggak berangkat? Mbak Dia nggak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Ya. Mari kita doakan kalau kita Mbak Dia semoga sehat, bisa kembali belajar bersama-sama kita lagi di kelas. Buat kalian juga kalau di rumah jaga kesehatannya, biar sehat selalu, tidak pernah sakit, dan bisa selalu berangkat sekolah. Sebelum Pak Guru mulai kegiatan belajar, coba Pak Guru mau lihat dulu kerapiannya, bajunya, kukunya lihat, Pak Akmal kukunya. Nah ini panjang ini, nanti sampai di rumah dipotong ya Mas Akmal. Ya, potong nanti. Mas Idan kukunya lihat. Ya ini biar rapi semua. Mas Akmal sampai rumah kukunya dipotong ya. Ya perhatikan, setiap hari saat kalian melaksanakan sholat, setelah surat Al-Fatihah apa yang dibaca? Surat-surat pendek. Ada apa saja surat-surat pendek? Contohnya surat apa aja? Al-Ikhlas, terus An-Nasr, Al-Falaq, Al-Kafirun, apalagi? Al-Humayyah dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan untuk pembelajaran siang hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun ya. Apa itu surat Al-Kafirun, berapa jumlah ayatnya, nanti kalian pelajari, kalian tonton video yang akan Pak Guru putarkan ya. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian.
Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Dasar kau orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma 'abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini: pertama, jangan sekali-kali mencampur adukan Islam dengan agama yang lain, karena hal itu merupakan dosa besar. Dan kedua, kita diperbolehkan berbuat baik kepada orang kafir asalkan bukan dalam hal beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang surat Al-Kafirun. Coba sekarang kita baca bersama-sama yang keras surat Al-Kafirun. Dimulai dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Hafal belum? Ya, nanti tugasnya kalian menghafal satu persatu ya. Sebelum kalian menghafal, Pak Guru mau bertanya dulu. Surat Al-Kafirun kenapa disebut dengan surah Al-Makkiyah? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ya Mas Akmal. Karena diturunkan di kota Mekah. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan buat Mas Akmal. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat? 6 ayat. Ya, pintar. Tepuk tangan buat Mas Idir. Perhatikan. Nah, sekarang tugas kalian berkelompok 4-4 saja, kemudian menghafal surah Al-Kafirun. Ya, Pak Guru beri waktu 5 menit ya, 10 menit ya buat menghafalkan. Berhadapan-hadapan boleh duduknya. Berhadapan-hadapan. Kamu hadapan saling menguji nanti. Berhadapan-hadapan duduknya. Sekarang menghafal surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la antum ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sudah cukup ya? Sudah hafal semuanya? Nah, kalau sudah hafal, Pak Guru uji satu persatu. Maju ke depan menghafal surat Al-Kafirun. Dan coba Mas Putra, ke depan, maju ke depan surah Al-Kafirun. Yang keras, Mas Putra. Kita sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Benar atau salah? Benar. Tangan buat Pak Putra.
Setelah kalian menghafal surah Al-Kafirun, untuk lembar penilaian 40 tugas soal-soal tentang surat Al-Kafirun dikerjakan sekarang individu tidak kelompok ya. Dan materi Gelas sekedar. ya anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surah Al-Makiyah dan terdiri dari 6 ayat. Ada pertanyaan sebelum pelajaran diakhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian pelajaran dari ini. Sampai ketemu lagi hari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.